Kita akan baca pendahuluan dari penulis di sini. Jadi ada beberapa bagian dari buku. Yang pertama pendahuluan, kemudian beliau akan terangkan tentang keutamaan ilmu. Di halaman 4 dari buku panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ini pendahuluan dari al-muallif, dari penulis. Bismillahirrahmanirrahimnya itu dari penulis ya. Muqaddimatul muallif, pendahuluan penulis itu judul tambahan dari saya untuk memperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah. Dan ini adalah mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha merahmati lagi maha mengasihi. Baik. Penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin kita akan uraikan di pelajaran-pelajaran yang datang setelahnya atau di pembahasan tafsir. Di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya karena materi pembahasan banyak ya yang mau dikaji di buku ini terkait dengan manzumah ini. Baik, kita akan khususkan nanti pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau rahimahullah dalam bait yang pertama hingga bait yang ke-6. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami dil mulki wal malakutil wahidis samadil barril muhaimin mubdil khalqi min adami man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami thumma as-salatu 'ala al-mukhtari akrami mab'uthin bi khairi hudan fi afdalil umami wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihim ma laha najmun wa ma syamsu ad-duha tala'at wa addu anfasi ma fil qauni min nasami. Saya terjemahkan dulu bait syairnya. Kemudian kita akan kembali akan masuk ke dalam penyebutan pokok pembahasan yang akan kita kaji. Bait syair yang pertama, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Rabbil alamina, Rabb semesta alam, ala alaihi terhadap segala nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya. Wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Dan dialah Allah ahlul hamd, yang maha berhak, yang maha memiliki segala pujian, wan ni'ami, dan segala nikmat. Kemudian di bait syair yang kedua, beliau terangkan beberapa sifat Allah, beberapa nama dan sifat Allah. Dil mulki wal malakuti al wahidis samadil barril muhaimini mubdil khalqi min adami. Dil mulki yang maha memiliki kekuasaan, wal malakut, malakut sama nih artinya dengan al mulk ya. Cuman penggunaan kata al malakut itu sigha mubalaghah, menunjukkan makna lebih. Ya. Al-Wahidi artinya maha satu. As-Samadi artinya yang seluruh makhluk kembali kepadanya, perlu kepadanya. Ya. Tempat bergantung seluruh makhluk, yang maha sempurna pada zatnya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita akan sebutkan nanti tafsirnya ya. Al-Bar yang maha baik. Al-Muhaimin yang maha menyaksikan, maha mengawasi, maha mengetahui segala perkara. Mubdil khalqi. Ya, mubdi itu asalnya dari mubdi, pakai hamzah ya, mubdi. Dari kata mubdi. Hanya saja karena dia di sini apabila hamzahnya dibaca berpengaruh ketimbangan syair, makanya diringankan menjadi mubdi.
Jadi disukun ya-nya. Ketika ketemu alif lam tidak dibaca lagi ya-nya. Mubdil khalqi artinya yang mengadakan makhluk min adami dari tidak ada. Man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna. Dialah Allah yang mengajarkan manusia ma la ya'lamuna, apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Wabil bayani antaqahum. Ya. Ini dua bait syair kita lihat ya, yang kedua dan ketiga. Alif lamnya berpisah ya. Karena timbangan syairnya seperti itu harus berpisah. Tapi urutannya dia bersambung. Kalau kita terjemahkan, kita pahami harus dibaca bersambung. Al-barru wabil bayani. Begitu. Wabil bayani antaqahum. Dan Allah membuat makhluk ini, manusia ini berbicara dengan bayan. Dia bisa menerangkan, menjelaskan. Wal khatti bil qalami. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bisa menulis dengan pena. Thumma salatu 'alal mukhtari akrami mab'utsin bi khairi hudan fi afdalil umami. Kemudian salawat kepada Nabi yang terpilih, utusan yang paling mulia, al-mukhtar yang terpilih, akrami yang termulia, mab'uts utusan, rasul. Jadi rasul yang termulia, bi khairi hudan, yang diutus dengan petunjuk yang paling baik, fi afdalil umami, pada umat yang paling afdal. Wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi. Demikian pula salawat semoga ditujukan kepada al-al keluarga Nabi, iya, was sahbi dan sahabat-sahabatnya, wal atba'i qatibatan dan seluruh pengikutnya, wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi, dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka bi ihsan dengan baik. Ihsan artinya bi itqan, diikuti dengan apa? Dengan itqan, betul-betul pas. Jadi ibaratnya ada orang yang melangkah, dia melangkah meninggalkan jejak kaki begitu. Maka bi ihsan itu artinya dia menapaki jejak kaki itu persis. Kan kita kalau berjalan kita lihat jejak kaki, kan bisa kita ikuti arahnya kan, tanpa mengikuti jejaknya. Tapi ini tidak, mereka setapak demi setapak dia ikuti, dia tapaki juga tapakan yang sama. Nah, ini bi ihsan. Dan seperti itu beragama harusnya. Beragama seperti itu. Kita tidak membuat jalan baru, tidak membuat aturan sendiri, tetapi ini semuanya terkait dengan masalah bagaimana dia mengikuti dan mencontoh. Malaha najmun wa ma syamsud duha tala'at. Selawat kepada Nabi dan keluarga sahabat dan pengikutnya itu, semoga selawat itu selalu malaha najmun, sepanjang bintang masih bercahaya. Wa ma syamsud duha tala'at, dan sepanjang matahari waktu duha masih terbit. Jadi apa artinya kalau dikatakan salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat sepanjang bintang masih bercahaya dan sepanjang matahari masih terbit? Apa maknanya itu? Maksudnya sampai hari kiamat. Itu bahasa lainnya ya. Ya. Wa'addu anfasi ma fil qauni min nasami. Demikian pula salawat sebanyak bilangan nafas yang ada, bilangan nafas makhluk yang ada di kaun ini, yang di alam ini. Kaun itu alam ya, nasami artinya makhluk. Nah, baik. Di sini saya poinkan 8 pembahasan. Ada 8 pembahasan. Yang pertama adalah ma'na al-hamd wa ahlul hamdi wa ni'ami. Dilihat ya masailnya, saya baca bahasa Arabnya, kemudian saya baca terjemahannya. Masail. Masail jamak dari apa? Masalah.
Iya, pembahasan maksudnya. Kadang pembahasannya banyak, seperti di sini 8. Kadang ada yang 2 saja, kadang ada yang 1 saja. Tapi semuanya kita kasih judul masail. Sebab kata masail, jama itu bisa dipakai untuk lebih dari 3. Dan jama bisa dipakai untuk 2. Iya. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Dikatakan kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka telah baik hati-hati kalian. Dipakai qulubukuma, hati-hati kalian jama, padahal orangnya cuma berapa? 2 orang. Iya. Dan kadang jama bisa dipakai untuk mufrad 1. Bisa dipakai untuk 1. Dan itu enggak masalah ya dari sisi bahasa. Kita juga di penjudulan. Jadi masail yang pertama makna alhamd wa ahlul hamdi wan ni'ami. Makna alhamd serta ahlul hamdi wan ni'ami. Ahlul hamd artinya yang maha memiliki pujian dan pemilik seluruh nikmat. Baik, di sini ada kata alhamdulillah di awal bait syair. Dan di akhir bait syair pertama wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Iya. Alhamd itu di sini oleh penulis dimulai dengan apa? Alhamd. Dimulai dengan alhamdu. Iya. Mencontoh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim awal surah apa? Surah Al-Fatihah. Dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini memang hal yang penting ya untuk seorang penuntut ilmu. Dia itu selalu memuji Allah, menyanjung dan membesarkan Allah. Apalagi kalau dia diberi taufik untuk belajar, diberi kesempatan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Subhanallah, itu nikmat yang sangat besar. Dia patut untuk memuji Allah. Karena itu Syekh di sini rahimahullah memulai bukunya dengan pujian alhamdulillah. Iya. Di awalnya kita selalu memuji Allah. Kalau mau belajar seperti itu, dia selalu memuji Allah. Ya, kalau dia banyak memuji Allah itu menunjukkan kesyukurannya. Dia selalu memuji Allah. Kemudian yang kedua, dia selalu menganggap bahwa dirinya ini diberi nikmat oleh Allah. Dan semua manusia diberi nikmat seperti itu. Dan semua manusia diberi nikmat. Kalau dia selalu memuji Allah, maka dia juga akan membawanya untuk pandai menghargai nikmat. Menempatkan nikmat pada tempatnya. Iya. Baik. Adapun alhamdu itu maknanya adalah ikhbar an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Definisi alhamd. Definisi alhamd adalah ikhbar an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Demikian definisi Ibnul Qayyim. Dan semakna dengannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Alhamd adalah pengabaran tentang mahasin al-mahmud. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang dipuji. Nah, di sini dibahasakan al-mahmud ya, sebab alhamd itu kaitannya untuk pembahasaan. Jadi siapa yang dipuji ketika dikabarkan tentang mahasinnya, kebaikan-kebaikannya, ya. Ma hubbihi disertai dengan kecintaan kepadanya. Wa ijlalihi pengagungan terhadapnya. Wa ta'zimihi dan pembesaran. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Alhamd. Iya. Jadi sekali lagi alhamd dia penyebutan kebaikan
yang dipuji. Tapi disertai dengan apa? Kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Pengagungan dan pembesaran. Ya. Dan ini beda dengan al-madh atau as-sana. Ya kalau cuma disebut kebaikannya saja, cuma dipuji saja, tapi tidak disertai dengan pengagungan, pencintaan dan apa? Pembesaran, maka itu bukan hamd namanya. Misalnya saya katakan singa itu pemberani. Ini apa namanya? Hamd atau madah? Itu madah namanya. Pujian, bukan hamd. Ya, namanya singa ya memang pemberani kan? Iya. Dan ketika saya katakan singa itu pemberani, bukan artinya saya cinta singa. Saya suka singa, tidak. Baik. Tapi kalau seorang menyebut yang dia puji dengan kecintaan kepadanya, penghormatan dan pengagungan, nah itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan alhamd. Baik. Kemudian alhamd itu, alhamd pujian kepada Allah. Di sini katakan alhamdu lillahi. Segala puji hanya milik Allah. Lamnya di situ lil istihqaq. Menunjukkan keberhakan, kepemilikan. Yang berhak memiliki pujian adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ alhamdu pakai alif lam. Alif lam menunjukkan apa? Lil istighraq. Iya, maksudnya seluruh pujian itu adalah milik Allah dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memilikinya dan yang berhak terhadap segala pujian. Iya. Dari Asmaul Husna nama Al-Hamid. Dari Asmaul Husna nama apa? Al-Hamid. Artinya yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan alhamd. Alhamd itu ada dua jenis. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama kata beliau walhamdu nau'an. Kata beliau alhamd ada dua jenis. Hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa minasyukri. Ada hamd pujian kepada Allah karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan hamd yang seperti ini bagian dari syukur. Bagian dari apa? Syukur. Kemudian hamd yang kedua, hamdun lima yastahiqqu huwa binafsihi min nu'uti kamalihi. Hamd pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya berupa sifat-sifat kesempurnaannya. Iya. Kata beliau wa hadzal hamd la yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqqun lil hamd wa inna ma yastahiqqu dzalika man huwa muttasifun bi sifatil kamal. Kata beliau dan hamd jenis yang kedua ini hanya milik siapa yang berhak untuk memilikinya. Untuk memiliki alhamd itu. Dan yang berhak untuk memiliki seluruh alhamd, dialah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maksudnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa alhamd terbagi dua. Ada hamd kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kesempurnaannya, nama-nama dan sifatnya. Dan yang kedua kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmatnya dan karunia-karunia-Nya. Dan ini dikumpulkan dua jenis alhamd ini oleh penulis di bait syair yang pertama. Karena itu beliau berkata alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Dua-dua sekaligus. Dia puji Allah terhadap nama-nama dan sifatnya dan beliau juga puji Allah wa huwal hamdu wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami.
bahwa Allah adalah yang paling berhak memiliki pujian dan segala nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Makna ahlul hamd, kalau dikatakan ahlul hamdi, iya, ahlul hamd itu artinya dialah yang berhak, dia yang paling layak untuk memilikinya. Iya, yang paling layak, paling berhak untuk memilikinya. Jadi kalau dikatakan ahlul hamdi, dia yang paling layak memiliki pujian itu. Dikatakan ahlun ni'am, segala nikmat itu datangnya dari sisinya, adalah miliknya. Iya. Karena itu beliau di sini memuji ala alaihi, segala puji hanya untuk Allah terhadap nikmat-nikmatnya. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua ini terkait dengan beberapa nama dan sifat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di bait syair yang pertama dan kedua. Iya. Dan ini perlu waktu ya untuk menjelaskan. Sudah mendekati sholat duhur, kita perlu jeda untuk bersiap. Sholat duhur insyaallah ta'ala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.